Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update berita terbaru dan analisa terbaru untuk market crypto, bagaimana pergerakannya dan bagaimana outlook ke depannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka pembahasan market crypto, update harian, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan seperti biasa. Kita akan lihat dulu keadaan market crypto bagaimana untuk hari ini, di mana market sedikit mengalami penurunan 0,37% ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa jam terakhir ini lebih besar penurunannya karena Bitcoin kemarin sempat touch mungkin harga sekitaran 20 ribuan gitu, 20 ribu dolar, dan kita bisa lihat untuk sekarang harga Bitcoin kembali lagi di level 19.489 dolar. Jadi mengalami penurunan gitu ya. Kita lihat Ethereum ada sedikit kenaikan 0,94%. Kalau kita lihat secara altcoin bagaimana dalam 24 jam terakhir, ada Convex Finance naik 13,9%, BUT, Curve, CRV, Engine, GMT, Matic yang ada kenaikan lumayan gitu ya. Tapi ini semua juga lagi mengalami penurunan dalam beberapa jam terakhir ya. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya aja. Kalau kita lihat untuk penurunannya bagaimana, kita lihat ada USDC mengalami penurunan, Synthetix, Compound, Litecoin, NemSem, dan lainnya. Secara sentimen, karena kemarin kita sempat mengalami ada kenaikan gitu ya, Extreme Fear berada di level 19. Walaupun kalau sekarang tadi kita sudah bahas ada mengalami penurunan lagi. Nah, kita update dulu beberapa berita terbaru, tidak terlalu banyak yang terjadi sebenarnya di market crypto ya. Yang besar ini adalah Celsius ya. Celsius Network paid a total of $120 million today on its Bitcoin backed loan. Jadi dia membayar sekitar 120 juta dolar gitu ya untuk loan Bitcoin. Nah, kemarin di video terakhir sampai kita bahas di mana liquidation price-nya untuk Celsius itu berada di kisaran level 8.000 dolar. Jadi istilah kalau misalnya Celsius masih mau dilikuidasi, itu Bitcoin harus diturunkan ke dalam area 8.000 dolar lah gitu ya. Dan sekarang Celsius paid loan-nya lagi, dan sekarang liquidation price-nya dia berada di kisaran 4.900 atau mungkin 5.000 dolar gitu ya. Jadi sebenarnya semakin kecil kemungkinannya untuk Celsius ini terkena likuidasi lah gitu ya, karena makin lama makin kecil harganya. Istilahnya kalau mau dilikuidasi artinya Bitcoin harus turun ke 4.900 dolar. Apakah mungkin? Ya mungkin, tapi mungkin kecil kemungkinannya gitu ya. Tapi kita nanti lihat secara makroekonominya, tapi kalau saya rasa 4.900 ini sudah relatif lebih aman gitu ya. Jadi ini untuk Celsius cukup besar. Lalu kalau kita lihat memang selama beberapa minggu atau beberapa hari terakhir kita lagi dalam bearish phase gitu ya, fase bearish, dan untuk sekarang sendiri sebenarnya market masih bisa dibilang bearish gitu ya, market masih bisa ada penurunan lanjutan. Tapi kita lihat beberapa analisa yang cukup positif gitu ya, karena mungkin teman-teman suka yang sentimen positif, kita bahas juga yang ada positif gitu ya. Ini dari Aurelian Ohayon ya, dia bahas Bitcoin is ready for a massive bull run atau kembali lagi naik lagi ya. Kita lihat di sini dia membahas tentang chart gold atau emas gitu ya, dimana dia ada left shoulder, head, right shoulder, ini namanya pattern inverse head and shoulder, lalu breakout ke atas gitu ya. Lalu dia menyamakan dengan Bitcoin, keadaan Bitcoin gitu ya. Apakah Bitcoin ini hanya membentuk left shoulder di sini, lalu pada saat kita mengalami penurunan, kita sekarang lagi membentuk head istilahnya ya, kepalanya. Lalu nanti kita akan coba tes ke atas lagi, membentuk right shoulder, baru mengalami bull run. Ya, apakah bisa terjadi? Mungkin gitu ya. Tapi mungkin kita lihat juga secara dampak makro untuk saat ini sebenarnya belum aman juga gitu ya. Orang-orang takut kita akan ada resesi yang cukup panjang dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk kemungkinan hal ini terjadi sebenarnya sedikit kecil juga gitu ya. Tapi ada kemungkinannya. Ya, kalau kita lihat juga salah satu lainnya di sini dia juga bahas lagi Bitcoin is ready for a massive bull run. Di sini dia membahas tentang 3 fase gitu ya. Fase bear ya. Ini fase pada saat Bitcoin mengalami penurunan, fase netral yang warna kuning, lalu fase bull di mana Bitcoin mengalami bull run gitu ya. Ini sempat kita alami di tahun 2012 ke tahun 2014, lalu di 2014 mulai lagi ada bear phase-nya, ada sedikit netral, bisa dibilang sideways gitu ya. Lalu ada bull run-nya di tahun 2018 juga hal yang sama. Jadi ini seperti siklus gitu ya, siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk siklus kita saat ini, ya kita lagi di fase bear gitu. Kita sebenarnya sudah mengalami penurunan. Kalau kita lihat secara time frame luasnya ya, ini kita close di sini. Kita lihat dari time frame weekly.
Trade time frame weekly, kita lihat secara grafik. Sebenarnya kita tuh mengalami penurunan dari all time high kita ya. All time high kita itu di sekitar 8 November 2021. Itu 8 November 2021. Dan secara historical atau berdasarkan siklus sebelumnya, biasanya Bitcoin ini kalau ada bear phase atau ada bear market, ini akan bertahan mungkin kurang lebih 1 tahun gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya bearnya mau berakhir, kita lihat mungkin di November tahun ini gitu ya. Nanti mungkin kita akan coba analisa lebih detail mengenai hal itu gitu ya. Tapi itu kita lihat sekarang kita di fase bear. Kalau menurut si Aurelian Ohayon di sini kita mungkin masuk ke fase sideways, di mana Bitcoin sideways, baru nanti kita fase buruan di next siklus di tahun mungkin 2023 atau 2024 gitu ya. Tapi kembali lagi tidak ada yang bisa memprediksi, ini hanya berdasarkan halving cycle dari Bitcoin juga gitu. Kalau teman-teman tanya kira-kira kita bisa dapat tahunnya atau dan lain-lainnya gitu, detailnya itu sebenarnya dari halving cycle saja. Ya, kalau kita lihat juga untuk Bitcoin Rainbow Price Chart di sini saya cukup tertarik, di mana sebenarnya kita masih di fase yang sama ya, basically a fire sale di paling bawah gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini cukup menarik. Kalau kita banyak analisa mengatakan bahwa Bitcoin ini akan turun gitu ya, turun ke 13.000 atau mungkin ke 15.000. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita mengalami penurunan untuk Bitcoin ke 13.000 atau ke 15.000, artinya ini kita akan kembali lagi atau turun dari zona yang warna biru gitu. Mungkin kita akan mengalami hal yang sama sempat kita alami di tahun 2020, mengalami penurunan ke zona yang warna putih lah, artinya bukan di pelanginya lagi gitu ya. Sempat terjadi sebenarnya, jadi kalau teman-teman katakan ini nggak mungkin terjadi, mungkin masih bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk long time frame gitu ya, harga Bitcoin di bawah 20.000, kalau teman-teman lihat untuk secara investasi jangka panjang masih cukup menarik gitu ya, dengan harga diskonnya juga gitu. Kita lihat dari sini dengan fase-fasenya, mungkin kita bisa menunggu selama beberapa minggu ke depan untuk pergerakan market dan pengumuman dari makroekonomi yang sempat kita bahas juga, 3 tanggal penting di bulan Juli gitu, ada apa aja, karena ini mungkin bisa juga menggerakkan market ya. Kita update lagi sekarang untuk technical Bitcoin secara time frame 4 jam, karena banyak yang terjadi dalam satu hari ini, dimana weekend volume sedikit kecil, tapi kalau untuk sekarang sebenarnya volumenya lumayan kembali gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk saat ini Bitcoin, sebelumnya kita sempat analisa di mana memang level 19.800 ini menjadi resisten yang kuat gitu ya. Tapi memang kita bisa lihat selama beberapa jam ini Bitcoin ada penguatan, bahkan kemarin sempat naik ke level 20.400 gitu, 20.400, karena mungkin ada beberapa hal di mana banyak orang yang cukup bearish juga ya, cukup mungkin memasang posisi short, di mana melakukan short squeeze lah istilahnya kalau Bitcoin breakout seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat walaupun Bitcoin breakout, kita lihat sekarang sendiri kenaikannya sudah hampir kembali lagi ke awalnya gitu ya. Bitcoin sudah kembali ke level 19.400. Bisa jadi ini hanya fake breakout juga. Dan memang kalau kita tarik garis juga di sini dari high-nya sebelumnya ya, di 26 Juni di sini, ini sempat kita tarik di sini ya, bisa dibilang ini tekanan resistennya juga di sini gitu ya. Jadi Bitcoin memang sempat breakout tapi tidak bertahan, tidak cukup kuat secara volume sendiri. Kita bisa perhatikan volume untuk breakoutnya nggak terlalu signifikan sekali, bahkan kalau kita bandingkan dengan sell off kita ya selama beberapa jam ini lebih besar daripada volume buy-nya gitu. Artinya memang sempat bulls mungkin ya, yang suka untuk membawa Bitcoin kembali lagi naik lagi, sempat mengalami penguatan, tapi mungkin kalau kita lihat sekarang Bitcoin mungkin akan ada penurunan dulu gitu ya. Bukan artinya kita akan bearish terus menerus ya, tapi saya rasa mungkin kita akan ada penurunan selama 1-2 hari ke depan gitu ya. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sini, bisa jadi abis itu kita akan ada rebound yang cukup lumayan juga gitu ya untuk Bitcoin. Jadi itu secara outlooknya. Kita lihat juga untuk sekarang sebenarnya Bitcoin masih di dalam posisi support yang sempat kita bahas di level 19.400. Jadi mungkin kalau kita lihat Bitcoin mungkin bisa sideways dulu di sini, naik turun gitu ya. Naik turun di sini, baru dia mungkin kalau ternyata benar-benar mengalami penurunan lagi ya, baru dia tes ke level ini. Ya, yang akan menjadi penentuannya sebenarnya adalah pada saat Bitcoin turun lagi ke kisaran level ini,
18.900-an, 19.000 gitu ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi key level untuk Bitcoin. Kalau teman-teman perhatikan, ini sempat kita tes beberapa kali, bahkan sempat kita udah turun beberapa kali juga nih. Kalau teman-teman perhatikan secara candle-nya gitu ya. Sempat kita udah turun, bahkan sempat ke level 18.600. Tapi memang kita lihat kita nggak pernah closing di bawah level supportnya juga. Masih bertahan lah gitu ya untuk Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin ke level ini akan menjadi penentu, apalagi kalau misalnya Bitcoin ternyata closing di bawah level mungkin level 18.900 gitu ya, di bawah level 18.900 akan mungkin orang akan cukup panic selling juga gitu ya. Tapi nggak apa, karena kalau menurut saya kalau kita ada penurunan baru dari bawah sini, karena liquidity-nya di bawah, istilahnya demand-nya di bawah, ini akan membuat Bitcoin ini baru bisa mulai rebound pelan-pelan gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang level 19.400 ini atau di level di bawah level 20.000 ini kurang banyak demand gitu ya, permintaannya kurang banyak istilahnya. Jadi untuk Bitcoin rebound ini kurang ada penguatan. Jadi hal yang harus dilakukan biasanya adalah Bitcoin harus mengalami penurunan dulu, dapetin liquidity di bawah sini gitu ya, baru dia bisa kembali naik ke atas karena permintaannya lagi berada di bawah gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa terjadi untuk Bitcoin. Kita lihat juga pattern yang sempat kita bahas beberapa hari terakhir gitu ya. Kita lihat dari sini, mungkin teman-teman familiar dengan pattern yang sudah kita inverse gitu ya, atau yang kita balik. Jadi kita bahas yang kita balik aja di sini. Nah, untuk pattern yang sempat kita bahas pertama adalah Adam and Eve. Di sini Adam and Eve-nya sebenarnya karena kita turun di bawah sini gitu ya. Mungkin kita dilihat dulu chartnya, kita rapihkan sesaat bentar ya. Nah, kita lihat dari sini pattern Adam and Eve yang sempat kita bahas. Di sini Adam and Eve gitu ya, kita breakout, tapi kita bisa lihat di sini kita ada penurunan di bawah ya. Jadi ini bisa dibilang seperti invalidation gitu ya, invalidasi, karena memang Bitcoin kembali lagi mengalami sempat breakout ke level 20.400 gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari secara long term time frame-nya atau yang lebih besar patternnya seperti cup and handle di sini masih bisa terbentuk gitu cup and handle seperti ini. Ya, kalau memang Bitcoin ini lose support di bawah level 18.900, ini yang sempat kita bahas gitu ya tadi. Kalau Bitcoin lose support 18.900, karena mungkin pattern ini akan terbentuk dan ini akan membuat orang sedikit panik juga gitu ya, karena pattern cup and handle kalau kita lihat di inverse chartnya, kalau kita lihat di grafik sebenarnya ini adalah inverse cup and handle gitu ya, yang terbalik gitu ya. Jadi ini yang terjadi, dan memang untuk mensupport ini juga kita bisa lihat sebenarnya kalau kita lihat dari DXY sendiri atau secara US dollar currency-nya gitu ya. Ini kita balikin ke grafik biasa. Nah, kita bisa perhatikan memang DXY-nya ini juga mengalami kenaikan. Bahkan ini mengalami kenaikan dalam beberapa jam terakhir gitu ya. Jadi ini pas DXY naik berapa persen nih? Dari sini naik sekitar 1,5%, cukup besar sebenarnya untuk DXY naik di sini. Artinya dolar menguat, ini membuat Bitcoin mengalami penurunan juga gitu. Kalau kita lihat secara grafik 4 jam sendiri, DXY naik ya dalam dua candle terakhir. Kita lihat Bitcoin juga di sini, Bitcoin dump ya dalam 3 candle gitu ya. Pada saat dia ke reject. Lalu kita lihat juga untuk S&P 500 di sini. Nah, kalau kita lihat dari secara saham gitu, equity saham di Amerika juga memang ini persis yang sempat kita gambarkan juga gitu, dimana dia mungkin sempat akan ada naik dulu, tes di sebelumnya support menjadi resistance, lalu ada rejection lagi ke bawah, dan memang pada saat opening kali ini gitu, pada saat opening XPX atau S&P 500 juga mengalami penurunan, makanya Bitcoin bisa dibilang ada pelemahan lah gitu ya. Jadi mungkin itu update dulu untuk hari ini untuk market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.